Nih no gimmick nih. Jam berapa tuh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Jam 4 pagi gue syuting. Goks. Jadi tadi Apple event udah selesai dan apa aja yang dibahas di sana, mari kita bahas juga. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Jadi ada beberapa pengumuman dari Apple di Apple event tadi, mulai dari rilis device baru yang menarik sampai rilis device lama tapi berasanya kayak baru gitu. Yang pertama ada Apple Watch seri ke-10 yang dijual dengan harga $399 dengan fitur yang dikasih seperti biasa, nggak ada yang bener-bener signifikan. Bedanya dari segi layar yang lebih gede, nggak segede layar tancap juga sih, tapi ya lebih gede daripada seri ke-9. Ada warna baru yang menurut Apple itu elegan, yaitu jet black, rose gold, dan silver. Ketebalannya juga menurun ya, makin lama tuh makin tipis. Gue rasa di seri 15 nanti tebalnya cuman kayak buku rekening ya, tipis banget. Ada speaker yang ukurannya 30% lebih kecil daripada yang sebelumnya dan bisa dipakai kalau misalkan kita nggak bawa AirPods, katanya sih gitu. Tapi kayaknya manusia mana yang mau dengerin lagu sama teleponan pakai jam tangan kecuali Tommy Oliver buat telepon sama Jordan. Tapi yang jadi highlight penting buat Apple Watch ini tuh juga ada sebetulnya, tenang aja. Misalnya fast charging, walaupun nggak wah tapi ya alhamdulillah masih dikasih sama Apple fitur fast charging di Apple Watch. Lalu ada pendeteksi sleep apnea yang paling penting sih buat gua. Buat yang nggak tahu sleep apnea apa, lu bisa cari di Google karena itu lumayan penting, apalagi buat orang-orang yang mirip Rikishi, Big Show sama Umaga ya, itu harus tahu banget namanya sleep apnea. Dan harus dikasih apresiasi sih. Kayaknya Apple tuh masih mikirin kesehatan usernya sendiri. Walaupun sampai hari ini gua kalau pakai smartwatch sih gue males ya dipakai sambil tidur karena gede banget gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang pakai itu dan nice thing to have buat gua. Kalau untuk seri ultranya, Apple klaim seri refresh ya, alias nggak ada bedanya, alias cuma jual warna baru, yaitu dia ngerilis opsi warna satin black yang diklaim juga itu lebih tahan sama yang namanya korosi alias karatan. Nah, kalau tadi kita bahas smartwatch, sekarang kita bahas TWS. Karena Apple juga ngerilis seri AirPods baru, yaitu AirPods generasi keempat dengan harga jual dimulai dari $129. Yang menurut gue cukup menarik karena seri AirPods biasa tuh nggak dapat fitur namanya ANC alias Audio Noise Cancellation, tapi di sini dapat. Dan buat gue yang menarik itu karena ini tuh seri AirPods yang nggak ada ear tipsnya, tapi dikasih fitur ANC gitu loh. Jadi kayak kedap, tapi nggak kedap. Gimana jelasin? Tapi lu ngerti harusnya lah ya. Selain ANC, ada juga fitur adaptive audio yang bisa nyesuaiin sama keadaan sekitar, transparency mode, dan reduce noise yang bisa nyesuaiin sama lingkungan. Yang menarik juga, dia bisa ngedeteksi kita kalau misalnya kita lagi ngobrol ya. Dia bisa naikin dan turunin intensitas audio sekitar. Jadi seamless kalau misalnya kita pakai AirPods ini ya. Jadi berasa kayak pakai tapi nggak pakai, tapi nggak pakai. Ya lu bisa mengartikan sendiri lah ya. Dan kayak tadi gue bilang, Apple juga mikirin ya kesehatan penggunanya. Karena kali ini dipikirin juga untuk kasih perlindungan buat pendengaran pengguna produk Apple ini. Jadi di seri AirPods Pro generasi kedua itu ada tambahan untuk hearing test buat ngecek kesehatan telinga. Jadi dia tuh bisa kasih kita advice apakah kita perlu ke dokter atau enggak. Dan bahkan ada hearing aid buat orang-orang yang pendengaran emang udah agak susah. Dan dia bisa nyesuaiin makin clean suaranya. Gokil emang Apple. Happy birthday, Mom. We're here to celebrate you, and I'm so proud to be called your son. Nah, ini yang sangat menarik. AirPods Max itu ada teknologi mutakhir terbaru dari dunia yang namanya adalah warna. Betul sekali. AirPods Max deliver the ultimate personal listening experience. We're excited to introduce beautiful new colors: midnight, blue, purple, orange, and starlight. Nggak ada yang berubah dari AirPods Max kecuali warna dan portnya jadi port Type-C sekarang. Karena terpaksa juga kayaknya Type-C ya. Karena kan kalau misalkan dia harus ngerilis warna baru, dia harus ubah portnya jadi port Type-C. Karena kan ada peraturan yang harus dilakukan sama Apple gitu. Jadi dia nggak bisa lagi sosok eksklusif jadi lightning gitu loh. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu nih, seri iPhone 16 dan 16 Pro yang berasa banget. Kayaknya 16 biasa tuh kayak dikasih angin seger karena perbedaan dari 16 sama 16 Pro tuh kayak bener-bener dikit dan segmented banget gitu loh. Kita mulai dari iPhone 16 biasa dulu deh ya. Jadi iPhone 16 ini udah dikasih prosesor Bionic A18. Lompat dari A16 ke A18 kayaknya karena emang barengan sama keluarnya iOS 18 kali ya. Jadi biar sama-sama cantik gitu 18. iPhone 16 udah dapetin screen glass ceramic yang katanya 5
50% lebih kuat daripada model yang sebelumnya. Dan modelnya itu emang agak mirip sih sama Lix yang kemarin, tapi nggak plek-ketiplek karena ukuran kameranya agak sedikit berbeda ya. Walaupun sebetulnya sama sih formasinya, yaitu kameranya atas bawah. Tapi yang menarik dari iPhone 16 ini adalah dia ada tambahan tombol yang disebut dengan shutter button atau kamera button. Yang tadinya gue pikir ini tuh udah include juga sama fingerprint, tapi ternyata enggak. Kenapa gue bilang menarik? Karena ini bisa dibilang kegunaan dari tombol itu banyak ya. Dimulai dari kamera kontrol, jadi kita bisa buka kamera pakai tombol ini, terus jadiin tombol ini buat ambil gambar, lalu ditahan buat ambil video. Bisa juga scroll buat zoom in atau zoom out, ditekan 2 kali bisa masuk ke option. Dan tombol ini juga bisa dipakai buat fitur Apple Intelligence. Atau lebih spesifiknya Visual Intelligence ya. Penjelasan singkatnya itu dia kayak Circle to Search atau Google Lens, tapi ini pakai tombol dan bisa langsung kita cari apa yang kita mau. Nggak cuma nyari sih sebenarnya, tapi bisa juga kita masukin ke reminder kita kalau misalkan kita ketemu informasi yang berhubungan sama tanggal dan jam. By the way, kameranya walaupun cuma 2 tapi kecil-kecil cabai rawit ya, karena dari 2 lensa ini sebetulnya kita bisa pakai makro, ultra wide 1 kali dan 2 kali. Warna yang nanti bakal hadir itu juga ada pink, ultramarine, white, teal, sama black. Untungnya nggak ada kuning tipes yang kemarin gue bilang ya. Dan kalau misalkan Anda bertanya bagaimana dengan nasib iPhone 16 Pro series, jawabannya adalah fiturnya kurang lebih sama sebetulnya, cuma ditambahin belakangnya ada Pro, kayak layar tuh ada ProMotion, prosesor A18 Pro gitu. Ada sih bedanya beberapa hal gitu, kayak misalnya ukuran layar ya. Dia tuh udah gede banget ya, untuk seri Pro biasa 6,3 inch dan yang Pro Max itu 6,9 inch. Warnanya juga beda sih, karena opsi warnanya itu ada titanium desert, titanium natural, titanium white, titanium black. Dan harus diakui emang titanium desert ini berasa banget elegannya sih, kayak handphone mahal banget gitu loh. Kameranya juga bisa dibilang jadi pembeda ya, bukan dari segi lensanya, tapi dari segi kemampuan ngerekam yang namanya 4K 120 fps. Ini udah makin gila sih, makin mirip sama kamera yang gue pakai sekarang ini ya. Dia jadi klaim kasih ke kita tuh cinematic slow motion. Walaupun gue sebetulnya nggak suka sama pemakaian kata-kata cinematic ya, tapi memang slow motion itu bisa jadi salah satu kunci biar gambar kita kelihatan lebih cinematic. Udah gitu kita bisa langsung tentuin di dalam device-nya itu kita mau diturunin speed-nya jadi berapa. Misalnya dari 120 fps mau turun 50% jadi 60 fps bisa. Turun jadi 20% jadi 24 fps juga bisa. Dan ini kita bisa langsung playback ya, jadi bisa langsung kelihatan gitu loh kalau misalkan turunin speednya segini. Jadi buat gue ini kayaknya udah salah satu feature teknologi sih buat pengkameraan di mobile tentunya ya. Perekaman suaranya juga udah mantap, makin mantap lagi dengan beberapa opsi perekaman suara ketika kita lagi pakai buat rekam video. Untuk profesional ada mode standar, in-frame, studio, dan cinematic. Kalau misalkan in-frame tuh jadi dia mau optimalisasi suara yang kayaknya sekiranya ada di gambar. Kalau misalkan studio dia kayaknya mengenhance lagi audionya biar lebih jernih. Kalau misalkan cinematic gitu dia lebih mengoptimalisasi suara yang ada di depan kamera gitu loh. Untuk harganya sendiri iPhone 16 biasa itu start dari $799. Untuk yang seri Plus itu start dari $899. Dan seri iPhone 16 Pro-nya itu di $999. Pro Max-nya itu di $1.199. Gimana? Udah mikirin belum ginjal kiri apa ginjal kanan yang mau dicopot buat tukar iPhone? Nggak lah ya, bercanda ya. Usahain beli gadget itu sesuai kemampuan dan kebutuhan ya. Kalau emang butuh ya beli. Kalau butuh tapi belum mampu ya cari yang udah sanggup dibeli. Dan paling mendekati sama kebutuhannya. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa like kalau misalkan suka, dislike juga boleh. Kalau nggak suka, subscribe juga boleh kalau misalkan lo pengen subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Truthfully, the game that you've been playing felt so real to me. I once believed that you could be my destiny. Baby, baby, you are really hurting me. Kenapa ngulang? Tolong! 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 Ada serigala.